Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan kalau hari ini kita bisa berkumpul dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Banyak orang yang hari-hari ini begitu sibuk memikirkan bagaimana supaya bisa menang di luar. Apakah itu menang dalam pekerjaan, menang dalam relasi, ataupun menang di dalam berbagai pencapaian. Tapi sebaliknya, jarang sekali orang yang hari ini mau untuk menang dulu dari dalam, padahal kemenangan di luar itu sangatlah ditentukan oleh kemenangan yang berasal dari dalam jiwa kita. Kalau di dalam jiwa kita sendiri masih sering kalah, seperti kalah dengan rasa takut, kalah dengan rasa kekhawatiran, kalah sama luka batin, atau kalah sama kebiasaan lama yang buruk, maka sebesar apapun nanti kelihatan menang di luar, tetap saja hati kita itu akan merasa kosong, selalu merasa ada yang kurang, dan selalu merasa ada yang tidak cukup. Itulah sebabnya hari ini saya pribadi rindu untuk mengajak Sobat DC Ministry, ayo sama-sama kita belajar untuk meraih kemenangan dari dalam jiwa kita dulu, karena yang namanya kemenangan itu tidak pernah datang karena kebetulan. Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi setiap kita, orang yang mau berjalan di dalam firman-Nya, yang mau melawan arus dunia, dan yang mau berani melawan arus dirinya sendiri. Dan mungkin jikalau hari ini ada di antara kita yang sudah lelah kalah, atau lelah jatuh di titik yang sama, sudah mencoba bangkit tapi gagal lagi dan lagi, percayalah, ini waktunya kita menang, ini waktunya kita ngalamin terobosan, dan ini waktunya kita untuk mulai berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Ada amin saudaraku? Dan seperti biasanya, sebelum kita masuk lebih dalam membahas sharing firman pada hari ini, mari saya ajak kita untuk terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang dengan hati yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami percaya Engkau sudah menyediakan kemenangan buat kami. Bukan kemenangan yang semu, tapi kemenangan yang lahir dari hati yang diubahkan. Bukalah telinga rohani kami ya Tuhan, biar kami bisa mendengar suara-Mu. Ajarlah kami untuk percaya dan berjalan setia di dalam firman-Mu. Kami siap mendengar Engkau berbicara, sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Sharing firman kita pada hari ini saya beri judul Kemenangan yang Sejati Dimulai dari Dalam Dulu. Mari kita buka dan baca bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-119, ayat ke-57 sampai 64, dimulai dari ayat 47, demikian firman Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, ayat 59, dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Ayat 64, bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Nah, dari keseluruhan ayat yang barusan kita baca tadi mengajarkan kepada kita bahwa untuk menang kita harus melawan arus. Dan kemenangan yang sejati itu dimulai dari kemenangan di dalam jiwa kita terlebih dahulu. Di ayat 57 tadi dikatakan, bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ayat ini adalah suara hati dari seorang yang benar-benar puas jiwanya. Sebab hanya orang yang bisa berkata bagianku ialah Tuhan, itulah orang yang puas batinnya. Dia berkata bagianku ialah Tuhan, kasih-Mu cukup bagiku. Membaca ayat ini, saya langsung teringat sama Mazmur 23 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku,
letakkan kekurangan aku. Kalau kita sudah punya Tuhan Yesus, sebenarnya kita sudah punya segalanya. Meskipun kita nggak punya semuanya, atau uang mungkin masih pas-pasan, teman juga tidak banyak, atau mungkin masih sedang menghadapi begitu banyak masalah. Tapi kalau kita ikut Tuhan, percayalah saudaraku bahwa pada akhirnya semua itu akan klop, semuanya itu akan pas. Kalau kita punya Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan apapun. Bukan berarti kita nggak punya kebutuhan atau keinginan, karena pasti semua kita tanpa terkecuali pasti punya kebutuhan, apalagi keinginan. Tapi kalau sama Tuhan itu, semua selalu cukup, selalu pas, tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Bagianku ialah Tuhan, itu juga berarti kalau Tuhan yang menjadi bagian kita, hati kita tidak gampang lagi iri pada siapapun. Begitu pula halnya dengan jiwa kita juga akan merasa puas. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, meskipun sekarang kita masih punya banyak masalah, kita tahu nanti pasti akan ada jalan keluarnya. Minimal kita tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia 29. Akan selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur, baik itu dalam keadaan yang senang maupun juga keadaan yang sedih. Ketika hati kita sudah bisa berkata, bagianku ialah Tuhan, itu artinya hati kita sudah beres sama Tuhan. Dan entah bagaimana caranya, pada akhirnya semuanya bisa pas, semuanya bisa klop, karena ada Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, selalu ada kasih karunia, karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan inilah yang menjadi kunci pertama, supaya kita bisa menang di dalam. Pastikan hati kita beres dulu, pastikan jiwa kita itu benar-benar tahu dan percaya kalau Yesus itu cukup bagiku. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang, sama Tuhan selalu cukup. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Lalu yang berikutnya kita masuk ke ayat 58, pemazmur berkata, Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Loh, kok tiba-tiba di ayat 58 dia berkata, aku memohon belas kasihan-Mu? Bukankah di ayat 57 tadi pemazmur kelihatannya begitu mantap? Dia sangat tegas, seolah-olah absolut dia berkata, bagianku ialah Tuhan. Lalu mengapa kok sekarang dia tiba-tiba berubah? Apakah sekarang dia menjadi ragu? Atau jangan-jangan dia adalah orang yang pelin-pelan? Bukan begitu, saudaraku. Justru kalau kita lihat dengan seksama, kedua ayat ini itu saling melengkapi. Di ayat 57 tadi, pemazmur menunjukkan keyakinan dan komitmen penuh bahwa Tuhan adalah yang pertama, yang utama, dan yang segalanya. Lalu di ayat 58 ini, dia hendak menunjukkan kerendahan hatinya dan kejujurannya sebagai seorang manusia di hadapan Tuhan. Bahwa seteguh apapun komitmen kita, kita tetaplah manusia yang rapuh. Di sini pemazmur sadar, dia hanyalah manusia yang butuh belas kasihan Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, dia tidak sanggup melakukan apa-apa. Ayat 58 ini menunjukkan kejujuran dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa sekuat apapun kita, pasti masih ada kelemahan, pasti masih ada lubang, pasti masih ada area dalam hidup kita yang belum sepenuhnya menang. Di sini pemazmur memberi dirinya ruang untuk belajar dari kesalahan. Dia tidak sombong, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi di ayat ini dia justru seolah berkata kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku, tolonglah aku. Pemazmur sadar kita sebagai manusia masih hidup di dalam daging. Karena kalau kita sudah sempurna atau sudah lulus, mungkin saja kita semua sudah dipanggil Tuhan atau Tuhan sudah datang kembali. Tetapi pemazmur di sini menunjukkan kesadaran bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia seolah berkata melalui ayat ini, kalau aku bisa, itu karena ada Tuhan yang memampukan. Itulah sebabnya yang namanya lawan arus untuk menang dari dalam, itu bukanlah soal motivasi manusia, itu bukanlah soal kemauan kuat atau willpower semata, tapi lawan arus untuk menang itu harus dimulai dari dalam doa yang rendah hati, supaya Tuhan selalu mengingatkan kita dan tidak membiarkan satu pun dari antara kita yang jatuh terlalu jauh. Boleh kita berkata, aku bisa,
Tapi jangan kita berhenti sampai di situ saja, lanjutkan dengan kalimat firman Tuhan yang ada dalam Filipi 4 ayat 13. Aku bisa menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah pesan besar dari pemazmur yang terkandung di dalam ayat 58 ini. Lalu kita masuk ke ayat 59, pemazmur berkata, Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Waktu pemazmur bilang, aku memikirkan jalan-jalan hidupku, itu artinya ada ruang untuk evaluasi. Banyak orang yang hari-hari ini semangat punya visi, punya mimpi, penuh ambisi, aku mau begini, aku mau begitu, tapi jarang sekali yang mau untuk dievaluasi, jarang ada yang mau untuk dikoreksi. Bahkan sama Tuhan pun kadang kita seringkali tidak mau terbuka. Aneh kan? Nanti kalau dikoreksi sama manusia langsung gampang tersinggung, marah, ngambek, hilang dari peredaran, keluar dari persekutuan, putus persahabatan, atau bahkan ada yang langsung pindah gereja. Tapi coba mari sama-sama kita renungkan. Kalau sama manusia saja yang sudah jelas-jelas kelihatan mata, kita tidak mau dikoreksi, lalu bagaimana mungkin kita bisa mengaku-ngaku kalau kita siap untuk dikoreksi sama Tuhan yang tidak kelihatan? Makanya di ayat ini pemazmur berkata, aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Dia membuka ruang untuk introspeksi. Karena untuk menang itu tidak bisa kita cuma hanya sekedar maju dan maju terus tanpa pernah berhenti atau pause dulu sebentar untuk mengecek apakah jalan yang kita tempuh hari ini itu sudah benar atau belum. Karena kalau kita itu mau dengar-dengaran sama Tuhan maupun sama manusia yang benar, nggak akan kita itu sampai harus berbalik Allah sepenuhnya. Sekalipun kita goyah, Tuhan akan segera mengarahkan kita untuk kembali. Jadi itulah mengapa perlu untuk evaluasi, introspeksi diri. Selain itu juga ayat ini mengajak kita punya hubungan yang serius dengan Tuhan. Karena waktu kita belajar Alkitab, kita sebenarnya sedang mempelajari hidup kita sendiri. Hidup setiap kita ada di dalam firman. Kebanyakan orang di dunia ini hidup melupakan Allah. Mereka tidak pernah mengevaluasi hidup mereka dari perspektif firman Tuhan. Hidup mereka hanya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu bertepuk tangan dan memuji, wah, bagus sekali perbuatanmu. Padahal di mata Tuhan bisa saja itu jahat. Itulah sebabnya kita perlu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara rutin. Karena cermin terbaik kita itu adalah firman. Alkitab tidak pernah berdusta. Alkitab selalu memberi kita tahu apa adanya. Waktu kita membaca firman, janganlah sekedar supaya kelihatan rohani, bukan juga supaya bisa menggurui orang lain, tapi bacalah firman, supaya Tuhan bisa mengajar kita, mengoreksi kita, dan supaya kita bisa semakin mengenal Dia. Hari-hari ini banyak orang yang akhirnya gagal karena tidak pernah membuka ruang untuk koreksi. Hidupnya berjalan, melayani, sibuk melakukan ini dan itu, tapi tidak pernah duduk diam, seperti Maria mendengarkan Tuhan. Jangan sampai kita berpikir hidup kita ini baik-baik saja. Tapi nanti di ujung hidup kita, Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak mengenal kamu, hai kamu, pembuat kejahatan. Jangan sampai di akhir nanti kita syok dan protes. Bukankah aku melayani? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tapi ternyata Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Makanya itu sebelum terlambat, ayo. Mari kita rajin membaca Alkitab, sebab segala sesuatu yang tersembunyi akan Tuhan singkapkan melalui firman-Nya. Firman itu seperti pedang bermata dua, memisahkan sumsum dan sendi, membedah hati dan pikiran terdalam. Lebih baik diri kita itu dibedah sama Tuhan sekarang, ditegur oleh Tuhan sekarang dalam saat teduh pribadi kita atau dalam PDKT online hari ini, daripada nanti terlambat. Lebih baik kita ditegur sebagai anak yang dikasihinya, karena teguran itu pertanda kalau Tuhan masih mengasihi kita. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 60 dikatakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Nah, inilah kunci yang berikutnya. Saya ulang lagi, pemazmur berkata, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Untuk apa? Ya untuk berpegang kepada perintah-perintah Tuhan.
Masalahnya, ada banyak orang hari ini justru bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berdosa. Cepat sekali masuk ke dalam kesalahan dan ada juga yang cepat sekali ngomong tanpa berpikir panjang, lalu pada akhirnya menyesal karena terlanjur melontarkan kalimat-kalimat yang sempat melukai orang terdekatnya atau orang di sekitarnya begitu dalam. Tetapi di ayat yang ke-60 ini, pemazmur mengajarkan kepada kita sebuah disiplin rohani yang tinggi untuk lekas bertobat dan juga lekas taat pada perintah-perintah Tuhan. Hati kita harus lebih cepat daripada pikiran kita di dalam respon kebenaran. Bukan berarti kita tidak boleh mikir, karena tentunya ada banyak hal yang memang perlu untuk dipertimbangkan secara matang-matang, seperti keputusan-keputusan besar di dalam hidup kita. Tetapi untuk hal-hal yang sudah jelas-jelas dosa, kita tidak usah mikir lagi. Seperti Yusuf yang begitu digoda sama istri Potifar, dia langsung hengkang. Tidak peduli kalau mentalnya ketinggalan di tangan istri Potifar, itu urusan nanti. Yang penting sekarang jangan berdosa dulu. Anak Tuhan tidak boleh terbolak-balik. Yang perlu mikir tidak mikir, yang nggak usah dipikirkan lagi, malah masih dipertimbangkan seolah-olah Tuhan belum mati bagi dia. Bukankah Tuhan sudah mati bagi dosa-dosa kita? Itu artinya kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Kok kita masih mikir ketika digoda atau dicobai? Kok kita masih bertanya, ini dosa nggak ya? Perhatikan dengan baik apa kata pemazmur di ayat ini. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Bukan menunda-nunda untuk taat seperti kebanyakan orang yang sudah tahu kalau itu dosa, tapi masih pura-pura bingung, masih pura-pura tidak tahu. Saya jadi ingat lagi cerita Lot. Kalau dipikir-pikir, sesungguhnya Lot itu bukanlah jahat. Hanya saja dia ini lambat, pelin-pelan, dan suka ragu. Sampai pada akhirnya ada harga mahal yang harus dia bayar, di mana istrinya mati dan keluarganya pun hancur. Kalau saja di hari itu Lot dengan tegas berkata kepada istri dan juga anak-anaknya, sekarang kita harus segera cabut. Tidak usah pikirkan harta, tidak usah ringkas-ringkas barang, nanti biar Tuhan yang pasti akan menggantikan itu semua. Mungkin saja ceritanya akan jauh berbeda. Itulah sebabnya, ayo, mari kita latih otot rohani kita supaya punya sifat lekas bertobat dan juga lekas taat. Supaya kita menjadi orang yang cepat merespon Tuhan, cepat kembali kepada firman, dan cepat berkata iya untuk kebenaran. Jangan jadi orang yang pura-pura bingung. Lalu sekarang kita masuk ke ayat 61, pemazmur berkata, tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Karena dosa memang seperti tali yang berusaha membelit dan menjerat kita. Begitu juga halnya dengan daging kita, yang juga seringkali menarik kita jatuh lagi dan lagi. Makanya kalau kita terus berlambat-lambat, tidak tegas, dan tidak jelas, maka belitan itu kian lama akan semakin kuat. Semakin lama kita tunda, maka semakin erat ikatannya. Tapi pemazmur berkata, Tauratmu tidak kulupakan. Itu artinya dia langsung bertindak atas firman yang dia tahu. Bukan cuma diingat kepala, tapi langsung diaplikasikan di dalam tindakan yang nyata. Kalau kita lebih cepat ingat firman dan langsung bertindak, maka belitan apapun itu tidak akan bisa menahan kita selamanya. Dan inilah kunci untuk menang dari dalam. Kita tidak perlu mikir panjang lagi untuk hal-hal yang sudah jelas jadi komitmen kita. Kalau kita sudah tahu itu benar, langsung kita jalani. Sebaliknya, kalau kita tahu itu salah, langsung kita tinggalkan. Ayat selanjutnya, ayat 62, pemazmur lanjut berkata, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Perhatikan ada kata tengah malam di ayat ini. Biasanya kalau tengah malam itu orang justru tidur. Tapi di sini pemazmur bangun. Mungkin saja pada saat itu pemazmur sedang ada di dalam masalah yang besar sehingga dia tidak bisa tidur dengan pulas atau bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Karena memang tengah malam itu adalah waktu yang paling rentan, yang paling rawan di mana banyak orang mengalami depresi, stres, serangan panik, rasa gelisah, dan pikiran negatif yang muncul secara tiba-tiba. Tapi justru pemazmur memakai tengah malam itu untuk melawan arus jiwanya yang sedang gelisah. Di saat banyak orang yang memilih panik atau larut di dalam kekhawatiran, pemazmur malah bangun
dan bersyukur. Bukan berarti Tuhan itu cuma mendengar doa kita pada waktu tengah malam, tentu tidak. Sebab Tuhan kita Maha Tahu dan selalu mendengar setiap waktu. Tetapi ada sesuatu yang spesial ketika kita sengaja memilih waktu yang lawan arus, waktu di mana kita bisa benar-benar fokus dan mendekat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Pemazmur berkata, "Tengah malam aku bangun." Harusnya dia tidur, tapi dia malah bangun. Untuk apa? Ya, untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan dia bersyukur bukan asal bersyukur, tapi dia bersyukur karena hukum-hukum Tuhan yang adil. Lalu kita akan lanjut terus ke ayat 63. Di sini pemazmur berkata, "Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang kepada titah-titahmu." Bisa kita lihat bahwa ketika pemazmur rasanya ingin menyendiri, dia justru memilih untuk bersekutu. Dia berkata, "Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu." Biasanya di saat kita sedang tertekan, banyak orang malah cenderung untuk menjauh dari persekutuan, mundur, menarik diri, dan mengasingkan diri. Tapi di ayat ini, pemazmur justru merapatkan barisan. Dia mencari orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia mencari orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan. Di saat kita sedang jatuh, janganlah mencari teman yang sama-sama jatuh. Kalau kita sakit, masa iya kita cari pasien lain buat curhat? Kalau kita sakit, ya kita cari dokter lah yang bisa bantu kita supaya kita bisa cepat pulih. Bukan berarti kita harus pelin-pelan memilih teman secara berlebihan. Tapi kita juga harus mulai sadar dan mengerti bahwa yang namanya persekutuan orang benar itu adalah obat. Ketika kita berteman dengan mereka yang adalah teman Tuhan, sebenarnya kita juga sedang mendekat kepada Tuhan juga. Bersekutu dengan mereka juga berarti bersekutu dengan Tuhan. Bukan berarti mereka Tuhan, tapi di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ Tuhan hadir. Itu bukan cuma bicara soal ibadah saja, tapi ini juga berbicara soal pergaulan yang sehat. Pemazmur berkata, "Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadanya." Bukan dikatakan duduk bersama dengan pencemooh, dan bukan juga berdiri di jalan-jalan orang berdosa, tapi bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Carilah orang yang takut akan Tuhan, karena pada orang yang takut akan Tuhan ada gambar dan rupa Allah. Dan kalau besi bertemu besi, mereka akan saling menajamkan. Manusia Allah ketemu manusia Allah juga akan saling menajamkan. Anak-anak Tuhan sama-sama lahir dari firman yang sama. Makanya kita harus merapat dan bukan menjauh. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, tapi tidak punya komunitas, kita itu diibaratkan seperti anak jalanan yang tidak punya rumah. Kalau kita hilang, siapa yang akan mencari kita? Kalau kita jatuh, siapa yang tahu dan akan menolong kita? Karena itu, carilah rumah rohanimu. Tempat di mana ada keluarga rohani yang saling memperhatikan, yang saling meneguhkan, dan saling menuntun kembali kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang belum punya gereja, ayo cari dan temukan. Yesus sendiri berkata dalam Matius 9 ayat 36, ketika ia melihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba tanpa gembala. Jangan lari ke tempat yang salah. Jangan cari teman yang fun tapi justru menyesatkan. Carilah teman-teman yang membangunmu di dalam Tuhan. Carilah pergaulan yang sehat. Lalu kita sampai ke ayat yang terakhir di ayat 64 ini, pemazmur berkata, "Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku." Saya ulang lagi, bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Yang menandakan bahwa pemazmur ini punya pengalaman pribadi yang dengan kasih setia Tuhan, itu adalah tadi perkataannya. Kalau hari ini kita melihat dunia, maka yang kita lihat dunia itu penuh dengan dosa, kejahatan, ketidakadilan, dan masalah di mana-mana. Tapi di sini pemazmur justru berkata, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Itu karena hatinya sudah pulih, pandangannya sudah diubahkan. Kalau kita mau menang dari dalam, kita perlu untuk menjadi orang yang punya cara pandang yang positif. Jangan jadi orang yang dikit-dikit negatif alias negatif melulu.
Pemazmur di sini bukanlah orang yang baru lahir kemarin sore. Dia juga bukanlah orang yang tidak pernah kena masalah. Justru sebaliknya, dia sudah makan asam garam. Dia sudah melewati begitu banyak persoalan hidup. Tetapi karena dia memegang teguh firman, cepat bertobat dan memilih pergaulan yang sehat, maka pada akhirnya cara pandangnya pun berubah total. Dia bisa berkata, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Karena saat seseorang itu melekat kepada Tuhan, maka orang itu akan melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan. Pemazmur di sini sengaja untuk memilih menjadi orang yang positif, bukanlah karena dunia selalu baik, tetapi karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Disinilah letak perbedaan orang yang mengenal Tuhan dengan yang tidak. Hati dan cara pikir orang yang kenal Tuhan itu terus-menerus diubahkan dan disempurnakan supaya semakin serupa dengan Kristus. Dari sharing kita hari ini yang berjudul Kemenangan yang Sejati itu dimulai dari dalam dulu, ada 3 poin yang bisa kita catat dimulai dari poin yang pertama. Kemenangan sejati dimulai dari hati yang dipenuhi Tuhan. Sebelum kita menaklukkan gelombang di luar, kita harus tenang dulu dari dalam. Hati yang berkata, bagianku ialah Tuhan, adalah hati yang puas, tidak lagi lapar akan pengakuan dunia, tidak lagi haus akan validasi manusia. Poin selanjutnya atau poin yang kedua, taat tanpa tunda, bertobat tanpa ragu. Segeralah menoleh ketika Tuhan menegur, dan cepatlah untuk kembali saat diingatkan oleh Tuhan. Karena setiap kita menunda untuk taat, maka dosa akan semakin kuat membelit kita. Taat itu indah, bukan beban. Dan poin terakhir atau poin yang ketiga, merapatlah dalam persekutuan dan lihatlah hidup dengan kacamata kasih. Saat dunia mendorong kita untuk menjauh dan menyendiri, justru disitulah kita harus mendekat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Persekutuan orang benar itu bukan cuma sekedar kumpul-kumpul, tapi itu lebih seperti pelukan hangat yang menguatkan dan menajamkan iman kita. Ketika hati kita pulih, kita akan bisa berkata dengan yakin, bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Karena kita tidak lagi melihat hidup dengan mata yang penuh luka, tapi dengan mata yang penuh kasih dan pengharapan dari Tuhan. Ada amin saudaraku? Demikian sharing kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa kemenangan sejati tidak dimulai dari luar, tapi dari hati yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang cepat taat, tidak menunda saat Engkau menegur atau mengingatkan. Ajarlah kami untuk memilih persekutuan yang sehat, teman-teman rohani yang menuntun kami semakin dekat kepadamu. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk setiap Sobat ECA Ministry. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan, memulihkan dan menuntun setiap langkah mereka. Kalau ada yang sedang lemah, Tuhan beri kekuatan baru. Kalau ada yang sedang gelisah, Tuhan berikan damai sejahtera. Kalau ada yang sedang jatuh, Tuhan mengangkat kembali. Pulihkanlah hati kami ya Tuhan, ubahkan cara pandang kami, supaya kami bisa melihat hidup ini bukan dengan mata luka, tapi dengan mata kasih-Mu yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu cukup bagi kami, dan kemenangan itu sudah tersedia bagi setiap kami yang mau berjalan di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang berdoa dan bersepakat sama-sama kita katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.